Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi menjelang siang, audiens dari Bumi Lanjang Kuning Provinsi Riau, live dari Riau Comment Center. Hari ini Pekan Jelita. Edisi SDM Riau Unggul menghadirkan narasumber spesial dari BKKBN dan tim Jelita Riau tentunya akan menemani Anda di segmen untuk sesi yang kedua. Dan hari ini di Riau Comment Center tentunya saya nanti akan ditemani oleh beberapa narasumber dan di Zoom meeting kita sudah hadir dari perwakilan BKKBN Riau ada Dr. Alti yang akan hari ini membahas satu tema menarik yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Tentunya hari ini kita ingin meliterasi masyarakat tentang program yang akan kita bahas pada program SDM Riau Unggul hari ini. Kita bicara tentang stunting tentunya, bagaimana peran lingkungan keluarga dalam mencegah stunting dan seperti apa ini stunting. Kita akan berikan paparan seperti apa gambaran stunting dan apa yang upaya yang bisa kita lakukan berkolaborasi dalam mencegah angka stunting di Provinsi Riau khususnya. Baik, untuk di segmen pertama ini kita akan dengarkan paparan materi langsung dari BKKBN Provinsi Riau. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Dr. Alti dari program Jelita segmen SDM Riau Unggul. Dr. Alti, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Alti Ida Anugrah, sehari-hari bekerja sebagai Subkoordinator Bina Keluarga Balita Anak Ketahanan Keluarga Lansia, perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Izinkan saya menyampaikan salam maaf dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau yang tidak dapat hadir pada kesempatan kali ini dikarenakan ada sesuatu hal yang tidak dapat ditinggalkan. Pada sesi kali ini terkait masalah SDM Riau Unggul, maka yang akan kita bahas adalah mengenai pencegahan stunting. BKKBN saat ini menjadi dipercaya, diberi amanah oleh Bapak Presiden melalui Perpres nomor 72 tahun 2021 sebagai Ketua Pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia. Nah, perwakilan BKKBN Provinsi Riau sebagai perwakilan BKKBN Pusat yang berada di Provinsi Riau tentunya juga harus mengemban amanah ini, bagaimana kita dapat melakukan percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau, yang salah satunya melalui program sosialisasi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Sosialisasi ini pada dasarnya menyasar kepada keluarga. Hal ini terkait dengan tema kita pada hari ini, di mana pencegahan stunting melalui pendekatan keluarga. Baik, mungkin sebelum saya masuk kepada materi inti mengenai pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, maka saya akan mungkin sedikit lebih mendudukkan atau memahamkan terkait definisi stunting yang ada. Karena seringkali kita salah mendefinisikan stunting, di mana setiap anak pendek kita anggap itu stunting. Jadi stunting ini adalah suatu kondisi kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Atau dengan bahasa sederhananya, stunting ini adalah suatu proses gagal tumbuh dan gagal kembang pada seorang anak. Ciri yang dapat kita lihat adalah bahwa secara fisik anak ini mengalami gagal tumbuh, yaitu dicirikan dengan tubuhnya pendek atau sangat pendek. Dan gagal perkembangan yang kita tandai dengan kurang cerdas. Jadi kita kategorikan anak tersebut stunting apabila anak tersebut sudahlah pendek, tidak cerdas pula. Jadi tidak semua anak pendek itu stunting, tetapi semua anak stunting pasti pendek. Ini yang harus kita pahamkan kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat kita tidak menjudge atau menghakimi setiap anak pendek itu pasti stunting. Baik, untuk kita tahu bahwa anak kita pada kondisi tinggi badannya itu pendek atau sangat pendek tersebut termasuk dalam kategori stunting, maka kita harus melakukan pengukuran tinggi badan. Untuk itu sangat diperlukan bagi masyarakat, keluarga-keluarga yang memiliki anak di bawah 5 tahun khususnya,
untuk memeriksakan anaknya di posyandu untuk mendapatkan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan yang nantinya akan dievaluasi berdasarkan usia dan jenis kelaminnya, dilihat dalam tabel pertumbuhan apakah anak tersebut dalam kondisi pendek, sangat pendek, atau normal. Apabila secara tinggi badan berdasarkan umur anak tersebut masuk dalam kategori pendek dan sangat pendek, maka anak tersebut dapat kita simpulkan bahwa anak tersebut adalah tersangka stunting. Kenapa saya bilang tersangka stunting? Karena dari pengukuran ini kita baru mendapatkan satu indikator penilaian, yaitu tinggi badan. Selanjutnya, anak tersebut harus kita cek lagi perkembangannya, apakah perkembangannya sesuai dengan usia atau tidak. Apabila terjadi penghambatan perkembangan atau gagal kembang, maka pada anak tersebut barulah kita kategorikan sebagai anak stunting. Setiap masyarakat dapat memeriksakan anaknya di posyandu terdekat, posyandu di mana tempat tinggalnya, untuk melakukan pengecekan tinggi badan dan berat badannya setiap bulannya. Penyebab daripada stunting ini yang paling utama dan terutama adalah kekurangan gizi. Kekurangan gizi yang paling mendasar adalah pada masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun. Penyebab lainnya adalah kekurangnya pengetahuan ibu terhadap kesehatan dan gizi. Penyebab lainnya adalah masih terbatasnya layanan kesehatan, akses untuk layanan kesehatan, dan masih kurangnya akses kepada makanan bergizi, dan terakhir kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Beberapa penyebab ini ditengarai sebagai penyebab dari stunting, tetapi yang paling utama adalah masalah gizi. Maka dari itu saat ini kita harus mensosialisasikan bagaimana pemberian makanan menu gizi seimbang pada ibu hamil dan anak khususnya di bawah 2 tahun dalam rangka pencegahan stunting ini. Kenapa stunting ini menjadi masalah? Bahwa stunting ini bukan hanya sekedar fisiknya saja yang pendek, tetapi terjadi gagal perkembangan termasuk perkembangan otak dan organ lainnya. Dan tentunya hal ini berdampak nantinya di masa depannya bahwa anak ini akan menjadi sumber daya manusia yang kurang unggul. Untuk itulah mari bersama-sama teman-teman semua, Bapak dan Ibu, bersama-sama kita untuk mencegah stunting dimulai dari keluarga. Semua instansi di pemerintahan, semua kementerian lembaga yang ada di pemerintahan bergerak bersama-sama untuk melakukan pencegahan stunting. Tetapi usaha pemerintah tidak adalah artinya apabila keluarga-keluarga tidak mendukung hal tersebut. Karena seyogyanya pencegahan ini harus dimulai dari keluarga. Dampak dari stunting bukan hanya pada berdampak jangka pendek, tetapi juga berdampak jangka panjang. Stunting ini secara jangka pendek berdampak pada anak-anak yang stunting itu memiliki daya tahan tubuh yang lemah, sehingga anak-anak tersebut mudah sakit. Anak-anak stunting ini pada dewasa mudanya akan mudah mengalami penyakit-penyakit metabolisme, contohnya penyakit jantung koroner, hipertensi, kencing manis, dan lain sebagainya, yang akhirnya dapat menyebabkan kematian dini. Dan anak-anak stunting ini karena perkembangan otaknya terhambat, maka anak-anak stunting ini kurang cerdas sehingga dia tidak dapat bersaing dengan teman-teman atau anak-anak seusianya. Dan dampak jangka panjangnya bahwa kita kehilangan generasi berkualitas yang harusnya dapat menyokong pada usia produktifnya, dapat menanggung beban daripada keluarganya. Justru anak-anak stunting ini diprediksi malah akan menjadi beban pada usia produktifnya. Dan hal ini sangat merugikan negara kita apabila sebagian besar anak-anak kita generasi muda kita stunting, maka sumber daya manusia kita akan menjadi sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Sehingga sumber daya manusia bukan tidak mungkin kalau sebagian besar generasi muda kita stunting, bukan tidak mungkin, maka kita tidak akan menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Maka dari itu
Saat ini pemerintah sangat concern sekali dalam percepatan penurunan stunting ini. Provinsi Riau di tahun 2019 itu pada posisi 23,7% prevalensi anak stuntingnya, yang ditargetkan oleh Bapak Presiden di tahun 2024 Indonesia harus mencapai pada posisi 14%. Dan ini bukanlah tugas yang mudah, maka kita harus bersama-sama bergandengan tangan, berkolaborasi dan bekerja sama untuk melakukan percepatan penurunan stunting ini. Stunting tidak dapat disembuhkan, tetapi stunting ini dapat dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Melalui pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Apa itu 1000 hari pertama kehidupan? Periode di mana dimulai dari dalam kandungan sampai dengan anak berusia 2 tahun. 270 hari di dalam kandungan dan 730 hari sampai anak berusia 2 tahun, inilah yang kita sebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Pada periode 1000 hari pertama kehidupan ini adalah periode yang sangat penting, adalah periode masa-masa emas di mana anak bertumbuh dan berkembang secara optimal. Pada masa ini, kecukupan gizi yang baik, stimulasi yang baik, serta kasih sayang yang cukup akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal. Pada periode 1000 hari pertama kehidupan ini, perkembangan otak selesai 80%-nya. Sehingga apabila terjadi kekurangan gizi, maka akan menjadikan penghambatan daripada pertumbuhan otak tersebut, sehingga anak tersebut menjadi kurang cerdas. Maka dari itu, di 1000 hari pertama kehidupan ini, sangat penting sekali untuk kita jaga, untuk kita maksimalkan pemberian gizi, pengasuhan, dan stimulasinya, sehingga anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang sehat dan cerdas, dan dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul. Provinsi Riau memiliki salah satu inovasi di mana TPPKK bersama pemerintahan Provinsi Riau mencanangkan Gerakan Riau Bebas Stunting, yang dicanangkan langsung oleh Bapak Gubernur bersama Ibu Ketua TPPKK Provinsi Riau di bulan Juli tahun 2021, di mana PKK sebagai penggerak di masyarakat sangat berperan aktif dalam membantu program pemerintah untuk percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau. 1000 hari pertama kehidupan ini adalah masa sejak anak dalam kandungan hingga seorang anak berusia 2 tahun. Kita sebut sebagai periode emas, karena pada periode ini pertumbuhan otak berkembang sangat pesat yang mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Harus didukung dengan gizi. Apabila anak kekurangan gizi, maka anak menjadi tidak cerdas dan pendek. Ini yang kita sebut sebagai stunting. Anak stunting adalah anak yang lemah, mudah sakit, sulit mengikuti pelajaran, dan pada masa dewasanya akan sulit mendapatkan pekerjaan. Harap diingat teman-teman semuanya, kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Jadi mari para keluarga-keluarga Provinsi Riau khususnya jangan sampai kehilangan momen di 1000 hari pertama kehidupan ini. Karena apabila kita kehilangan momen pada 1000 hari pertama kehidupan ini, maka tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Bagaimana peran kita, apa yang harus kita lakukan pada 1000 hari pertama kehidupan ini agar kita dapat mencegah stunting. Yang pertama, ibu hamil harus makan makanan bergizi. Ibu hamil harus makan 2 porsi lebih banyak daripada ibu tidak hamil. Ibu hamil harus minum tablet penambah darah. Jadi konsumsi makanan yang dimakan oleh ibu hamil harus sangat diperhatikan kecukupan gizinya. Harus makan protein hewani, jangan hanya makan sayur-sayuran saja. Ibu hamil pasti menambah berat badannya. Jadi kalau ibu hamil jangan berpikir untuk diet-diet Bapak dan Ibu semuanya. Jadi ibu hamil harus makan makanan bergizi, ibu hamil harus makan lebih banyak daripada ibu tidak hamil.
Langkah kedua, ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan. Selama 9 bulan kehamilannya minimal 6 kali pemeriksaan kesehatannya. 2 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Minimal 6 kali pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan. Pada saat pemeriksaan kehamilan, ibu hamil akan diperiksa, diberikan obat-obatan, misalnya asam folat, tablet penambah darah. Ini adalah zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dalam tumbuh dan berkembangnya anak di dalam kandungan. Ibu hamil harus melakukan langkah ketiga, ibu hamil harus melakukan stimulasi janin di dalam kandungan. Di dalam kandungan seorang ibu hamil itu ada sesosok anak manusia yang harus kita berikan stimulasi. Kita ajak bicara, kita ngobrol, kita elus perut ibunya, kita dengarkan misalnya musik-musik klasik, mau mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran silakan, mau mendengarkan lagu rohani silakan, hal-hal yang dapat menstimulasi daripada perkembangan otak janin tersebut. Langkah keempat, begitu anak lahir, lakukan yang namanya IMD, inisiasi menyusui dini, di mana anak lahir langsung diletak dada si ibu, secara nalurinya dia akan mencari puting susu ibunya, dan ASI yang pertama kali dihisap anak tersebut dari puting susu ibunya kita sebut dengan kolostrum, dan ini adalah ASI yang terbaik bagi bayi tersebut. Zaman dahulu kala seringkali kolostrum ini dibuang karena dianggap sebagai ASI basi. Nah, karena warnanya agak kekuning-kuningan, padahal itu adalah makanan terbaik bagi bayi. Maka begitu anak dilahirkan, lakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Anak usia 0 sampai 6 bulan berikan ASI eksklusif, ASI saja tanpa bahan makanan dan minuman tambahan lainnya. Ibu-ibu harus sadar bahwa ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Di salah satu lokus stunting pernah saya temui bahwa ibu-ibu mudanya merasa lebih keren kalau bisa memberikan susu formula. Bukan tidak boleh memberikan susu formula, tetapi ada indikasinya. Kalau memang ASI tidak keluar, ASI-nya tidak cukup, baru kita bisa indikasikan untuk pemberian susu formula. Tetapi bukan untuk gaya-gayaan untuk memberikan susu formula. Tetap ASI adalah makanan terbaik bagi bayi. Oke, langkah kelima, usia 7 sampai dengan 24 bulan berikan pada bayi makanan pendamping ASI atau kita sebut dengan MPASI. ASI tetap dilanjut sampai anak berusia 2 tahun, tetapi tidak cukup lagi hanya dengan ASI saja. Maka harus diberikan makanan pendamping ASI. Di sini ibu harus belajar bagaimana untuk memberikan makanan pendamping ASI pada anak. Seringkali kita mengalami kesulitan dalam pemberian makanan MPASI ini, di mana biasanya ada anak yang tutup mulut, anak yang hanya ngemut saja. Nah, disinilah diperlukan pengetahuan, diperlukan cara, diperlukan pendekatan dari seorang ibu untuk memberikan makanan yang sehat dengan menu gizi seimbang pada anak tersebut. Langkah ke-6, bahwa asuhlah anak sesuai dengan usianya. Kita seringkali merasa lebih hebat, merasa lebih keren kalau anak kita itu lebih cepat bisa daripada anak lain di usianya. Kalaulah memang dia bisa secara bakatnya, ya silakan saja, tetapi tidak perlu orang tua memaksa. Terkadang ada anak usia 3 tahun dipaksa harus bisa membaca. Itu tidak perlu, belum masanya untuk dia bisa membaca di usia 3 tahun, misalnya seperti itu. Jadi asuhlah anak sesuai dengan usianya. BKKBN memiliki salah satu kelompok yaitu Bina Keluarga Balita, di mana di sini sasarannya adalah orang tua yang memiliki anak balita, diberikan pengetahuan, diberikan informasi bagaimana menjadi orang tua hebat. Maka melalui kelompok Bina Keluarga Balita tadi, maka kami mengedukasi, mengajarkan, menginformasikan kepada orang tua yang memiliki anak balita bagaimana mengasuh anak sesuai dengan usianya. Jadi inilah 6 langkah yang harus dilakukan orang tua, yang harus dilakukan keluarga dalam rangka pencegahan daripada stunting tersebut. Mulai dari kehamilan sampai dengan anak berusia 2 tahun.
Dan jangan lupa bahwa dalam pengasuhan anak kita harus juga melibatkan peran ayah. Memang sebagian besar pengasuhan itu terkadang kita titik beratkan pada ibu, karena ibu adalah madrasah pertamanya anak. Tetapi peran ayah sangat besar juga dalam pengasuhan anak ini, di mana anak-anak yang diasuh juga oleh ayahnya, maka anak tersebut dapat tumbuh cerdas dan mandiri di usia ya, cerdas dan mandiri di kemudian harinya. Jadi seorang ayah juga harus melibatkan diri dalam pengasuhan anaknya melalui, mungkin ini ada tips peran ayah dalam pengasuhan, yaitu andil atau turut dalam merawat bayi, melakukan aktivitas bersama anak, menciptakan komunikasi yang hangat dan baik kepada anak. Sedikit saya sampaikan informasi mengenai jumlah anak stunting yang ada di Provinsi Riau, yaitu tertinggi di Kabupaten Bengkalis, 4.927. Saat ini tahun 2021 telah ditetapkan 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau sebagai lokus stunting, yaitu lokasi khusus stunting di mana telah ditemukan anak stunting di kabupaten kota tersebut. Penanganan stunting ini sudah dimulai sejak tahun 2018, di mana secara nasional ditetapkan Rokan Hulu sebagai kabupaten pertama di Provinsi Riau yang ditetapkan sebagai lokus stunting. Di tahun 2019 ada Rokan Hulu dan Kampar, di tahun 2020 ada Rokan Hulu, Kampar, Rohil, Meranti, dan Pelalawan. Serta di tahun 2021 ada 10 kabupaten kota yang ditetapkan sebagai lokus, yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Rohil, Meranti, Pelalawan, Pekanbaru, Bengkalis, Inhu, Inhil, dan Siak. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan terkait pencegahan stunting ini. Mari bersama-sama teman-teman semua kita mulai dari keluarga untuk mengoptimalisasikan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan ini dalam rangka pencegahan stunting. Pemerintah dalam gerakan percepatan stunting di Provinsi Riau, kita sudah punya tim konvergensi tim konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau yang dikomandani oleh Bapeda Provinsi Riau. Jadi mari bersama-sama, usaha pemerintah, program pemerintah tidaklah ada artinya tanpa dukungan dari keluarga-keluarga Provinsi Riau, khususnya dalam rangka pencegahan stunting untuk menciptakan sumber daya manusia Riau yang unggul. Terima kasih, salam BKKBN, berencana itu keren. Terima kasih dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Alti, luar biasa. Ya, sekali lagi untuk narasumber lainnya kami undang untuk dapat bergabung atau masuk dari program Jendela Jelita SDM Riau Unggul, dan kami tunggu di Riau Community Center atau teman-teman bisa bergabung di Zoom. Dr. Alti sudah menyampaikan sebuah materi yang luar biasa tadi ya, terkait dengan komitmen pencegahan stunting, dan ini hal yang tidak bisa dianggap biasa-biasa saja karena ini menjadi tantangan kita bersama, sehingga ada tadi kegiatan konvergensi yang dilakukan untuk agar kegiatan pencegahan stunting ini bisa maksimal seperti itu. Dr. Alti, bisakah mungkin kami mendapatkan gambaran bagaimana di Riau sendiri seperti apa kondisi dari paparan masyarakat yang punya kemungkinan terpapar dalam kondisi stunting? Bisa diinformasikan seperti apa ini, Dr. Alti? Baik, terima kasih Mas. Untuk Provinsi Riau sendiri, seperti saya sebutkan tadi, bahwa kita sudah ditetapkan 10 kabupaten kota sebagai lokus stunting, lokasi khusus stunting, yaitu kecuali Kuansing dan Dumai, Kota Dumai. 10 kabupaten lainnya adalah termasuk dalam lokus stunting. Nah, di Provinsi Riau sendiri data terakhir bahwa kita di posisi 23,7% prevalensi anak stunting di Provinsi Riau, di mana target kita adalah penurunannya di 14% pada tahun 2024.
Oke. Untuk program BKKBN sendiri, sosialisasi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan ini, kita mempunyai target dari BKKBN Pusat menyasar kepada 35.897 keluarga yang memiliki anak di bawah 2 tahun untuk kita paparkan materi sosialisasi 1000 hari pertama kehidupan ini bersama seluruh lintas sektor, bersama OPDKB Kabupaten Kota di seprovinsi Riau. Demikian, Mas. Oke, baik Bu Alti, ada beberapa gambaran informasi yang sudah disampaikan tadi, beberapa daerah di Riau yang menjadi perhatian ya terkait dengan adanya peningkatan yang menjadi target untuk penurunan angka stunting ini. Boleh dapat kami informasi apa sih yang sering ditemui dari data yang dikumpulkan oleh BKKBN penyebab kenapa masyarakat terpapar dengan kondisi stunting ini? Ya, baik, terima kasih. Kalau dari yang BKKBN sempat turun ke beberapa lokasi yang menjadi penyebab daripada stunting ini adalah yang pastinya adalah masalah gizi. Masalah gizi ini sangat terkait kepada pengetahuan ibu terhadap kesehatan dan gizi. Misal, di salah satu kabupaten yang kami pernah turun, lokus stunting di tahun 2020, bahwa ibu-ibu mudanya itu merasa lebih keren, merasa kaya kalau dia memberikan susu formula kepada anaknya. Nah, hal seperti ini, mindset seperti ini kalau kita biarkan bahwa mereka kalau memberikan ASI seolah-olah merasa menjadi orang yang kurang mampu seperti itu. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, ada juga ibu-ibu mungkin di era saat ini ya serba instan, sukanya ya ibu-ibu mudanya mungkin. Oke, maaf Dokter Alti, gitu ya. Jadi Bu Alti, mohon maaf Dokter Alti, ya bisa agak bergeser ke sebelah kanan Bu? sebelah kanan. Oke. Oke, Sorry. lagi Bu, sedikit lagi Ibu. Sedikit lagi. Nah. Oke, baik. Baik, silakan dilanjutkan Dokter Alti. Ya, dan salah satunya lagi misalnya kami juga menemui bahwa ibu-ibu mudanya itu lebih senang memberikan anaknya makanan-makanan yang instan, yang kasih air panas jadi, gitu ya. Jadi malas untuk memasak, mengkombinasikan beraneka ragam jenis kecukupan gizi pada anak pada periode MPASI-nya. Nah, jadi hal ini pengetahuan ibu, pemahaman ibu, dan kesiapan ibu untuk mengasuh seorang anak tersebut itu yang menjadi salah satu penyebab daripada stunting ini di antara penyebab-penyebab lainnya yang tadi kita sudah jelaskan, mungkin ada masalah daripada sanitasi kah, atau akses pelayanan kesehatan yang mungkin sulit, seperti itu. Oke, baik, sebelum balik ke Dokter Alti yang hari ini mewakili dari kantor perwakilan BKKBN Riau yang bersama kita berkaitan dengan bagaimana stunting ini bisa dihentikan di Riau, tentunya sebuah kolaborasi yang sudah dipaparkan beliau, informasinya cukup sangat luar biasa. Namun kita beralih ke narasumber lainnya, ada Bunda Hera Yulwita, pustakawan di Persib Provinsi Riau. Kita juga ingin mendapatkan informasi apa yang bisa diambil atau dilakukan oleh pustakawan atau dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan seprovinsi Riau, ya, tidak hanya di Persib Riau tapi di kabupaten kota, dapat mengambil peran membuat sebuah dukungan bagaimana upaya kita untuk mencegah angka stunting ini meningkat. Bunda Hera. Terima kasih Mas Tri. Sekali lagi ini adalah pekerjaan mulia ya. Kalau sampai ke desa-desa, ke pelosok-pelosok setiap posyandu, mungkin tenaga kesehatan itu terbatas, tetapi ada orang yang boleh menyampaikan informasi itu. Tentunya legalitasnya harus dipegang dulu ya dokter ya. Jangan seperti yang tadi ada dokter gigi tapi dokter gigi palsu, tukang gigi menyamar karena pengetahuan tentang gigi dia mungkin punya. Tetapi mungkin legalitas untuk tugas itu dia tidak memiliki. Nah, sekarang untuk menyampaikan, menyambung apa yang menjadi pekerjaan tenaga kesehatan bisa melalui PKK, bisa juga melalui pustakawan. Karena pustakawan memberikan pencerahan kepada semua masyarakat, terutama di sekitar kita, tentang apa-apa yang harus kita sosialisasikan karena kita punya legalitas itu. Jadi makanya perpustakaan bisa bekerja sama dengan BKKBN, bisa dengan semua OPD yang ada di negara ini gitu. Karena tanggung jawab
pembinaan sebuah perpustakaan itu ada di tangan provinsi. Ya, jadi di perpustakaan provinsi. Nah, apa hubungannya dengan kesehatan? Karena tadi semua yang akan disampaikan harus kita punya dulu pengetahuannya. Satu, kita sudah punya legalnya. Kita adalah pustakawan yang bisa masuk ketika penimbangan bayi itu berlangsung. Kita bisa berada di sana. Kita bisa mendongeng untuk anak-anak, bisa juga memberikan pencerahan kepada ibu-ibu yang sedang melakukan kegiatan kesehatan di situ. Jadi pustakawan itu tugas mulia juga, dokter. Kita sudah punya legal, tetapi jarang pustakawan kita yang membaca peluang itu. Tadi dokter menjelaskan kapan saatnya anak dicegah supaya jangan stunting, yaitu dari 1000 hari pertama kehidupan. Nah, pustakawan bisa memberikan itu dengan ilmunya, tetapi tentu tindakan kesehatan dia tidak boleh lakukan. Sosialisasi sebagai dia seorang tenaga pencerahan, tenaga yang memperpanjang ya supaya masyarakat itu pintar. Intinya tugas kami adalah membuat masyarakat menjadi pintar. Jadi kalau kita mau menjadi membantu di kesehatan, kita punya juga pengetahuannya. Kapan saatnya kita bisa memberikan sentuhan kepada bayi, kepada janin, dan apa isinya. Bukan hanya sentuhan, bukan hanya dengan musik-musik Mozart atau apa, itu intinya pustakawan tahu. Kenapa mesti konser? Kenapa mesti orkestra? Karena orkestra itu mempunyai alat musik yang lebih dari 20 macam. Nah, di otak anak ada memori yang akan tersambung ketika bunyi itu didengarkan. Nah, tidak semua pustakawan punya pengetahuan itu, tetapi itu bisa didapat dengan kita bekerja sama. Mungkin ada yang dikasihkan materinya untuk pustakawan, nanti pustakawan yang meneruskannya. Karena saya sebagai pustakawan, saya punya pengetahuan itu. Karena saya sering ikut seminar, saya sering ikut diklat-diklat yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional maupun yang di luar dari itu. Kebetulan saya juga tenaga PKK di Pokja 2. Tapi saya juga mengerti tentang itu karena sering ikut mendapatkan pencerahan-pencerahan dari tenaga kesehatan. Ini bukti lagi, Mas Tri, bahwa pustakawan harus mengambil momen itu. Kapan saatnya dia bercerita dengan janin, agar janin itu nanti lahir menjadi anak yang gila membaca, siap membaca, born to read. Jadi dia lahir untuk membaca. Apa yang harus dia lakukan? Pustakawan punya pengetahuan tentang itu. Jadi nanti mungkin kepala dinas masih bingung ini Bu, siapa yang mau ditugaskan, karena kami punya lebih dari 40 pustakawan, tetapi mereka lebih fokus kepada teknisnya, bagaimana pengolahan buku, bagaimana teknis-teknis yang lain. Tapi untuk penumbuhan minat baca, ini termasuk penumbuhan minat baca ya dokter, kita membantu di Posyandu untuk menumbuhkan minat baca sejak dini. Apakah anak bisa dipaksakan, tadi dokter juga cerita, apakah anak bisa dipaksakan untuk membaca? Tidak boleh. Tetapi saya sudah konsultasi dengan 2 profesor, satu di bidang pendidikan, Profesor almarhum Humar Amalik, kemudian satu lagi profesor di bidang perpustakaan yaitu Sulistyo Basuki. Saya bilang, bisa nggak dikondisikan? Dia tidak dipaksakan, tapi kondisi yang memaksakan dia. Jadi ketika dia berhadapan dengan ibu, setiap habis maghrib ibunya pasti mendongeng. Setiap bangun tidur ibunya pasti mengasih tahu bahwa maksud janin ini kita harus bangun dulu, sholat subuh dulu, gini. Ibunya ngomong. Dokter tahu, pasti anaknya dengar. Anaknya sudah mengerti, dan itu adalah rutinitas yang harus dilanjutkan pada 1000 hari kehidupan pertama tadi. Jadi gizi jangan lupa, karena apapun stimulasi yang kita berikan kepada janin, dia akan hilang dengan sendirinya kalau gizinya tidak cukup. Atau dia mendapatkan bentakan atau dengan pola pengasuhan yang salah. Jadi pustakawan peluangnya sangat baik sekali, sangat bagus karena dia punya legalitas untuk itu. Menumbuhkan minat baca sejak dini dimulai dari janin. Jadi kita bisa masuk ke Posyandu, ikut di PKKBN, jadi itu legalitasnya. Terus kita juga mempunyai satu lagi SK bahwa kita adalah fungsional, ya. Kita berhak, kita punya legalitas untuk itu, tentunya dengan pengetahuan, tetapi tindakan yang kita berhubungan dengan profesi kita tidak boleh. Kita hanya sebatas pustakawan profesi kita hanya menjelaskan dan menyambungkan informasi, tetapi tidak mengambil tindakan kesehatan itu sendiri. Demikian Mas Tri, bahwa pustakawan sangat penting dimanapun ilmu itu berada.
Makasih. Oke, baik, terima kasih Bunda Hera. Iya, Dokter Alti, seperti apa ya, yang bisa kita petik bahwa pustakawan juga berperan ini dalam meliterasi masyarakat. Dampaknya berharap dapat menghentikan stunting di Riau ini. Nah, di BKKBN juga ada pembinaan khusus anak-anak remaja, yaitu di genre ya Bu ya. Nah, ini juga genre juga sudah bekerja sama juga ya dengan Jelita, khususnya dengan pustakawan ya. Itu ada program-program khusus yang salah satunya ini akan ada menyebarkan tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh BKKBN tentunya. Nah, tentu harapan kedepannya juga semakin masif lagi yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat, meliterasi masyarakat, memberikan pemahaman khususnya untuk hari ini terkait stunting dan lain sebagainya. Nah, balik lagi ke tema Ibu Dr. Alti. Nah, untuk tadi sudah disampaikan ya, ada pemahaman-pemahaman yang salah, seperti jika bayi diberikan susu formula, ini ada beberapa yang punya mindset dia orang yang berada, sementara yang memberikan ASI ini justru masyarakat yang kurang mampu. Nah, apa nih pemahaman seperti apa lagi nih yang harus kita gaungkan? Kebetulan kita hari ini tidak hanya pustakawan se-Kabupaten Kota di Riau yang menonton di YouTube kita, atau juga bahkan di media sosial lainnya, dan juga jaringan Kominfo di Kabupaten Kota. Apa nih yang bisa disampaikan kepada masyarakat secara luas agar stunting ini benar-benar pemicunya dapat dipahamkan ke masyarakat? Dr. Alti. Baik, terima kasih Mas Tri. Terima kasih Ibu, mohon maaf Ibu pustakawan siapa? Bu Hera. Bu Hera, mohon maaf Bu Hera. Baik, terima kasih sekali Bu Hera. Memang mungkin sedikit saya menanggapi dari Bu Hera tadi Mas Tri, bahwa kita harus mengambil peran kita masing-masing dalam pencegahan stunting ini. Dan tentunya pustakawan itu memang seperti tadi Bu Hera bilang, bahwa kita harus menstimulasi janin dalam kandungan. Jadi mulai dari dalam kandungan itu sudah harus kita lakukan stimulasi, dan kita memang mengambil peran kita masing-masing. Misalnya pustakawan, bagaimana kita meningkatkan pengetahuan ibu, bagaimana kita meningkatkan keterampilan ibu dalam bercerita, berdongeng, mengajak anak bicara, misalnya seperti itu. Dan dari BKKBN sendiri, kami lebih kepada pencegahan di pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, dan untuk penanganan intervensi daripada anak stunting itu biasanya itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Jadi semua kita harus mengambil peran dalam pencegahan stunting ini untuk menciptakan, mewujudkan sumber daya manusia kita yang unggul. Itu mungkin sedikit tanggapan Bu Hera. Nah, terkait BKKBN sendiri, bahwa sebenarnya untuk pencegahan stunting ini kita sudah menarik lebih ke hulu. Menarik lebih ke hulu artinya pencegahan stunting ini kita mulai dari remaja. Nah, bagaimana kita memulai dari remaja? Khususnya adalah remaja putri, di mana remaja putri yang merupakan calon ibu, dia harus mengetahui tentang dirinya dulu. Dia harus mengetahui organ reproduksinya, bahwa dia adalah seorang calon ibu yang nantinya akan mengandung seorang anak, dia harus punya pengetahuan. Jadi kita di BKKBN punya program yang namanya PKBR, Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja. Jadi terkadang remaja-remaja kita kalau mau tes CPNS, misalnya mereka punya persiapan. Tetapi begitu mereka mau masuk suatu rumah tangga, mereka pun harus punya persiapan. Jadi mereka harus menyiapkan diri untuk berkeluarga, mereka harus tahu, harus paham organ reproduksinya, harus tahu bagaimana menjaga kesehatan dirinya, harus tahu bagaimana merencanakan keluarganya, seperti itu, sehingga nanti keluarga-keluarganya menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas. Itu harapan kita, dan melalui adik-adik genre kita, generasi berencana kita, kami terus menggaungkan program ini PKBR dalam rangka pencegahan stunting, yang salah satunya adalah pendewasaan usia pernikahan, di mana kita harapkan anak remaja kita yang wanita minimal usia 21 tahun, dan bagi laki-laki minimal usia 25 tahun baru untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Dan yang kedua adalah adik-adik remaja kita, jangan sampai anak-anak remaja putri khususnya kena anemia. Karena anemia ini menjadi salah satu penyebab dari seorang ibu yang anemia, menjadi salah satu penyebab daripada lahirnya anak stunting. Maka dari itu kita terus menggalakkan dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan bahwa harus kita menginformasikan kepada remaja-remaja kita di puskesmas bisa mendapatkan tablet penambah darah 1 kali 1 minggu bagi anak-anak remaja kita untuk pencegahan anemia. Seperti itu.
Jadi memang dalam rangka pencegahan stunting ini BKKBN memang menarik lebih ke hulu, dimulai dari remaja, setelah dia menikah dan hamil, maka kita di optimalisasi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, jadi mari bersama-sama kita mengambil peran kita masing-masing, kita sosialisasikan terkait bahwa pemberian ASI eksklusif, terus penggerakkan masyarakat ke posyandu. Saat ini Mas Tri yang menjadi tantangan, khususnya di pandemi saat ini, masyarakat enggan ke posyandu. Wah, nah, itu yang menjadi juga yang menjadi masalah ya. Ya. Oke, Dokter Alfi, di Zoom kita juga ada pemerhati anak dari. Oke, ya, ada Umi Rizda. Umi Rizda. Wah, terpental kayaknya. Baik, Umi Rizda, kami mohon dapat join kembali teman-teman dari narasumber lainnya. Kak Herlia Santi dari Puspaga Madani Bertuah Pekanbaru. Kami menunggu juga, mudah-mudahan hari ini ada penguatan, ada kepedulian semua orang tentunya. Baik, ada Kak Santi dari Puspaga Madani Bertuah Pekanbaru. Kak Santi, ini apa nih upaya dari Puspaga juga untuk berkontribusi tentunya dalam kita capaian menghentikan angka stunting di wilayah Riau. Kak Santi, apa nih pemahaman-pemahaman lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, apa yang bisa dilakukan dan informasi apa yang bisa disampaikan kepada program Jelita hari ini? Kak Santi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tri atas waktu yang sudah diberikan. Terkait dengan tema kita kali ini tentang stunting ya, saya telat masuknya mungkin tadi dari Ibu Dokter yang dari BKKBN juga sudah menjelaskan terkait apa itu stunting, kemudian apa upaya-upaya, dan sekarang ini memang Riau beberapa kabupatennya menjadi lokus stunting. Nah, kebetulan saya di Puspaga itu adalah Pusat Pembelajaran Keluarga di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, di mana Puspaga ini melakukan konsultasi dan pembelajaran keluarga dalam pola pengasuhan anak berbasis hak anak. Jadi memang dalam ini ada perpresnya Bu Dokter ya, perpres terbaru nomor 72 tahun 2021 terkait dengan penghentian stunting tadi. Ada rencana aksi dan rencana aksi nasional dan aksi daerah untuk upaya penghentian stunting. Nah, untuk di wilayah Kota Pekanbaru merupakan salah satu lokus stunting di Provinsi Riau. Nah, yang prioritas menjadi pendekatan untuk pencegahan stunting dan penurunan angka stunting adalah keluarga. Di dalam perpres tersebut juga dibunyikan bahwa pendekatan prioritas di keluarga, mulai dari pendataan keluarga anak yang stunting, keluarga yang berisiko stunting, kemudian juga kami di Puspaga khususnya itu juga melakukan mulai awal tahun kemarin kita mulai berkontribusi untuk penurunan angka stunting di Kota Pekanbaru dengan melakukan, mungkin salah satu yang disampaikan Bu Dokter tadi, masing-masing kita punya peran di bidangnya dan bisa berkontribusi untuk penurunan stunting. Nah, Puspaga dalam tahun 2021 ini salah satu kegiatannya di Dinas Pemberdayaan Perempuan adalah melakukan survei stunting, Ibu. Di mana survei itu setelah kita mendapatkan data yang tervalidasi di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dari data itu kita mencoba melakukan survei mini sebenarnya, mudah-mudahan di tahun 2022 bisa seluruh kecamatan, di mana kita melakukan survei keluarga anak yang stunting, terdata stunting di 2020, dari 5 faktor resiko stunting tadi, misalnya sanitasi, kesehatan jiwa, kemudian pernikahan usia anak, kemudian kesehatan reproduksi, narkoba dan rokok, diantaranya faktor penyebab stunting, itu kita survei faktor mana yang paling dominan, sehingga nanti ketika kita sudah mendapatkan hasil, kita membuat sebuah rekomendasi, tentunya di faktor yang mana yang dominan. Kemudian di Pekanbaru sendiri kan ada gugus tugas ya, kalau nggak salah, gugus tugas penghentian stunting ya Bu ya. Nah, di situ kita merekomendasikan, nah ini masih dalam tahap analisis kami di 3 wilayah Kota Pekanbaru. Ketika nanti hasilnya adalah ternyata kesehatan jiwa,
di keluarga itu yang berdampak banyak terhadap terjadinya stunting, kita akan mengintervensi melalui pendampingan keluarga, penyuluhan keluarga oleh psikolog. Nah, kalau terkait dengan gizi, kesehatan reproduksi, misalnya kita akan merekomendasikan ke Dinas Kesehatan, misalnya seperti itu, yang ada di tim gugus tugas. Nah, itu upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru di dalam Puspaga. Nah, stunting juga bagian dari bagaimana kita sebagai manusia, orang dewasa, pemerintah, negara juga harus memenuhi hak anak. Saya kembali lagi menegaskan Mas Tri, lagi-lagi saya selalu bilang tentang 4 prinsip hak dasar anak. Ketika terjadi stunting pada anak, telah terjadi pelanggaran hak anak, di mana di situ tidak terpenuhinya hak anak dengan kebutuhan sandang papan pangan yang semestinya. Nah, ini ayo sama-sama pihak mana atau stakeholder mana yang ketika ini semua stakeholder nih lagi semuanya melakukan rencana aksi, ada beberapa aksi yang mendorong untuk upaya penghentian stunting di wilayah Provinsi Riau. Nah, ini di antara pemenuhan hak anak tentang kepentingan terbaik bagi anak, kemudian sandang papan pangan. Nah, ini kan betul-betul yang harus dipenuhi oleh pemerintah khususnya. Keluarga paling utama dalam pemenuhan hak anak, tapi tentu harus didukung oleh lingkungan, kemudian pemerintah, ranah publik, misalnya di sekolah juga iya. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Bu Dokter dari BKKBN, stunting bukan berarti pendek saja, tapi lebih kepada kesehatan dan gizinya yang memburuk gitu. Nah, kadang-kadang kan secara psikologis anak pendek tuh sekarang diajak stunting gitu. Nah, itu mungkin butuh juga dukungan dari misalnya kalau di sekolah itu pihak sekolah bisa terlibat dalam upaya sosialisasi sesuai dengan umur dan tumbuh kembang anak, misalnya di ranah usia TK atau PAUD, bagaimana mensosialisasikannya, kemudian di ranah SD, SMP, dan SMA di usia remaja, seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi. Yang pasti semua stakeholder sekarang saling bahu-membahu untuk upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau, Mas Rina. Kami sejauh ini sudah melakukan itu, mudah-mudahan nanti hasil analisa kami khusus di Kota Pekanbaru akan kita sampaikan ke pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dan bisa menjadi rekomendasi-rekomendasi untuk faktor mana yang dominan. Nah, nanti di tahun 2022 bisa berkembang lagi, bukan hanya tiga wilayah puskesmas, tapi bisa berkembang untuk semua wilayah Pekanbaru dan berharapnya bisa diadopsi oleh teman-teman di daerah lain, kabupaten lain. Mungkin itu dulu, Mas Tri. Oke, baik. Terima kasih Kak Santi. Puspaga Madani Bertuah, Kota Pekanbaru. Dr. Alfi di Riau Command Center sudah juga hadir perwakilan kepala sekolah dari tim Jelita, ada Bunda Rozian Elvis saat ini. Kami juga ingin mendengarkan dari Dr. Alfi, kira-kira apa nih yang bisa diperankan, masukan apa nih yang bisa diperankan oleh dunia pendidikan, khususnya kepala sekolah agar untuk hal-hal yang penting berkaitan dengan stunting ini juga bisa dibantu khususnya di dunia pendidikan dan para kepala sekolah juga mengambil peran untuk pencegahan stunting. Dr. Alti, silakan. Baik, terima kasih Mas Tri, terima kasih Ibu semuanya, di mana kita sudah mengambil peran kita masing-masing dalam pencegahan stunting ini. Dan untuk sekolah sendiri, yang pasti di sekolah adalah tempat di mana anak belajar, anak bertumbuh, anak mendapatkan informasi juga berada di lingkungan itu. Jadi menurut saya salah satunya perannya adalah bagaimana kita memberikan informasi yang benar kepada anak tentang apa itu stunting. Seperti tadi kata Ibu Santi, seringkali anak-anak pendek sudah dibully saat ini gitu ya. Dibully, kalau udah pendek udah pasti stunting tuh gitu kan. Jadi anak-anak merasa minder, rendah diri misalnya seperti itu. Jadi kita harus memahamkan definisi dari stunting itu seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita harus memahamkan juga kepada anak-anak tersebut untuk memakan menu gizi seimbang. Jadi mungkin anak-anak juga harus tahu bahwa dia harus makan. Jadi misalnya contoh pada anak-anak remaja suka kali diet gitu ya. Diet dia hanya makan vegetarian misalnya, tidak makan protein hewani. Padahal protein hewani sangat diperlukan oleh tubuh untuk tumbuh dan berkembangnya.
Misalnya seperti itu. Dan yang lainnya adalah misalnya pendewasaan usia pernikahan juga sangat diperlukan. Jadi kita harus menginformasikan kepada anak-anak remaja kita bahwa kenapa mereka harus mendewasakan usia pernikahan. Mereka juga harus tahu bagaimana perkembangan daripada organ reproduksinya, tentang kesehatan reproduksinya, kapan reproduksinya itu siap untuk mereka memasuki usia pernikahan. Nah, itu mungkin sudah bisa dimulai dari remaja. Jadi bisa dimulai dari sekolah, di mana BKKBN juga mempunyai suatu kelompok, yaitu kelompok PIKR, remaja yang berada di pusat informasi konseling remaja yang berada di sekolah-sekolah. Nah, itu mungkin bisa kita berdayakan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, bahwa diberdayakan di mana di PIKR ini akan diberikan bagaimana anak-anak remaja itu berkonsultasi, bersharing antar sesamanya, mendapatkan pembinaan dari ibu-ibu gurunya untuk mengenal dirinya, mengenal kesehatan reproduksinya, mempersiapkan dirinya nantinya untuk memasuki daripada jenjang berkeluarga tersebut. Jadi istilah saya, kita harus juga mempersiapkan anak-anak remaja kita untuk menyiapkan diri memasuki kehidupan berkeluarga. Ya, jangan hanya nanti kalau udah mau berkeluarga, foto prewednya yang mahal. Tapi dia nggak siap nih, ternyata dia harus siapkan dirinya untuk berkeluarga, baik secara fisiknya maupun secara mentalnya. Mungkin seperti itu, Mas Tri. Oke, baik, beralih ke Bunda Rozi, kami juga ingin mendengar ini apa upaya pihak sekolah, khususnya kepala sekolah ya, untuk berperan serta untuk melakukan tindakan khususnya di lingkungan sekolah, memerankan fungsi sekolah untuk mengedukasi peserta didik dalam upaya pencegahan stunting. Bunda Rozi. Terima kasih Tri. Terima kasih Bu Dr. Alfi yang sudah memberikan pencerahan juga kepada kami, pihak sekolah, bagaimana supaya kami mempersiapkan anak kami supaya nanti kedepannya tidak menghasilkan keturunan yang stunting. Kalau udah di SMA, SMK berarti persiapan untuk atau bagaimana cara mencegah terjadinya stunting nanti ya Dr. Alfi ya. Berarti kami pihak sekolah memang harus memberikan pengetahuan bagaimana kami harus mempersiapkan anak-anak kami supaya mereka tuh siap untuk berumah tangga, bukan hanya atas dasar suka dengan suka saja. Ya, mungkin hanya sekedar udah cukup umur saja, bukan seperti itu kan Dr. Alfi. Kami harus mempersiapkan juga bagaimana cara kita mempersiapkan mental anak, mental juga, kemudian bagaimana reproduksi yang sehat, kemudian bagaimana mereka itu juga nanti setelah mereka berumah tangga, bagaimana pola asuh anak yang bagus, bagaimana pemenuhan gizi anak mulai dari dalam kandungan sampai 1000 hari pertama setelah kelahiran. Karena dari berbagai sumber yang saya baca, kalau sudah di atas umur 2 tahun itu tidak bisa diperbaiki lagi stuntingnya. Tapi kalau masih di bawah usia itu mungkin masih bisa diperbaiki dengan memperbaiki pola makan. Mungkin itu tugas kami di sekolah. Kami sudah mendatangkan juga berbagai tenaga kesehatan ke sekolah untuk mengajarkan tentang bagaimana itu reproduksi yang baik, bagaimana mempersiapkan diri, jangan menikah di usia muda. Karena kadang kalau di usia muda otomatis mental mereka itu belum siap. Karena di satu sisi mereka masih gimana supaya happy aja dalam kehidupannya, sedangkan di satu sisi mereka harus mengasuh anak. Jadi kami juga harus mempersiapkan anak kami bagaimana mereka itu siap menikah di usia yang sudah mapan, yang sudah mantap gitu. Jangan terlalu cepat sehingga hal-hal yang menyebabkan mereka menikah dini harus dicegah juga dulu. Kadang karena salah pergaulan dan sebagainya mengakibatkan mereka menikah dini. Nah, itu mungkin pihak sekolah yang harus melakukan pencegahan, kemudian memberikan mereka bekal pengetahuan bagaimana mempersiapkan diri, kemudian juga menempa mental anak-anak ini bagaimana seandainya mereka
terpaksa harus menikah dini, bagaimana hal-hal yang harus mereka lakukan. Karena hal itu pada saat zaman sekarang ini kita nggak bisa menutup mata. Banyak kejadian-kejadian yang seperti itu yang terjadi. Mungkin itulah yang harus kita lakukan oleh pihak sekolah, pembekalan pengetahuan, kemudian menguatkan mental mereka, kemudian bagaimana mengusahakan anak-anak supaya menikahnya di usia yang memang sudah mapan, jangan pada usia dini. Terima kasih Tri, mungkin itu aja dulu. Baik, Bu Aldi, apa yang bisa ditambahkan lebih jauh ini peran dunia pendidikan selain kepala sekolah, kemudian lingkungan peserta didik dan lain sebagainya. Ini informasi gambaran siapa lagi nih yang sebaiknya terlibat nih bersama-sama berkolaborasi untuk mensukseskan mencegah stunting. Apakah juga melibatkan tokoh masyarakat, peran dari tokoh agama dan lain sebagainya. Kemudian semua pihak harapannya ini punya peran yang masif ya Bu ya, karena ini adalah kaitannya untuk menumbuhkan atau mensukseskan tujuan dan juga yang menjadi prioritas dari negara kita ini. Bu Alti. Ya, baik. Terima kasih Mas Tri. Kalau ditanya siapa, seperti tadi saya bilang bahwa semua kita harus memiliki perannya masing-masing dalam pencegahan stunting ini. Tetapi yang memang menjadi fondasinya adalah keluarga, di mana keluarga-keluarga kita harus menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas. Apabila di keluarga tersebut telah ditanamkan fungsi-fungsi keluarga, ditanamkan di situ pendidikan, agama, dan segala macamnya di keluarga yang menjadi fondasi daripada anak tersebut, maka kita di keluarga, apabila keluarga kita berkualitas, maka akan menjadi masyarakat yang berkualitas. Masyarakat yang berkualitas, maka Indonesia emas itu bukan mimpi. Tetapi sebaliknya, apabila keluarga-keluarga kita tidak berkualitas, maka masyarakat kita tidak berkualitas dan Indonesia emas itu hanya akan menjadi mimpi. Ya, jadi memang kita harus mengambil peran masing-masing. Salah satunya isu yang paling seksi saat ini adalah bagaimana kita harus mencegah daripada stunting ini. Kenapa harus dicegah? Karena kalau sudah terjadi, maka tidak dapat diobati. Seperti tadi dari Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, mohon maaf, Bu Rozi ya Bu ya. Seperti Bu Rozi tadi bilang bahwa kita kalau sudah melewati usia melewati momen 1000 hari pertama kehidupan itu Mas Tri, maka kita hanya bisa memaksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan. Tetapi apabila kita bisa memanfaatkan momen 1000 hari pertama kehidupan ini, maka ini adalah momen emas. Momen emas yang harus kita optimalisasikan pengasuhannya sehingga anak-anak kita bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas. Dan tidak lupa bahwa seorang anak itu tidak hanya butuh nutrisi, tidak hanya butuh makanan bergizi, tetapi 3 hal yang mereka butuhkan. Yang pertama, nutrisi yang gizi seimbang, yang kedua, stimulasi atau pendidikan, dan yang ketiga, kasih sayang. Jadi kita jangan melupakan bahwa anak itu perlu kasih sayang, perlu sentuhan, perlu belayan. Saat ini kita banyak orang tua kita yang kurang menyentuh kepada anaknya. Padahal bahasanya anak, apalagi anak baru lahir itu adalah bahasanya sentuhan. Seperti pada saat kita memberikan ASI, anak kita ada kontak skin to skin antara ibu dan anak. Di situ adalah bahasa. Pada saat seorang ibu menyusui anaknya sambil diajak bercerita, mungkin sambil menyusui ibunya bercerita atau mendongeng mungkin ya Bu Hera, atau memberikan cerita pembicara-pembicara lainnya yang menyenangkan sambil menyusui, itu akan memberikan stimulasi baik pada anaknya maupun kepada ibunya. Karena seorang ibu itu di masa 1000 hari pertama kehidupan itu, pada saat ibu itu hamil dan menyusui, ibu tersebut harus bahagia. Karena kalau ibu menyusui tak bahagia, yakinlah ASINya tak keluar. Ya, jadi maka saya bilang tadi di dunia pendidikan, kesiapan mental, kesiapan seorang remaja untuk memasuki usia berkeluarga itu sangat diperlukan. Remaja itu harus siap bahwa dia harus nantinya berkeluarga, apalagi remaja putri, dia akan menjadi calon ibu. Dia harus siap mental bahwa dia harus mengandung. Begitu dia mengandung, dia akan mengalami perubahan-perubahan hormonal baik fisik maupun psikisnya. Dia harus siap. Kalau tak siap, maka kejadian mual muntah yang berlebihan di trimester pertama biasanya akan tinggi terjadi. Kenapa? Karena tak siap dia menjadi seorang ibu. Bisa jadi seperti itu. Jadi memang kita harus mengambil peran kita masing-masing dalam pencegahan stunting ini di semua sektor. Saya tak bisa sebutkan satu persatu. Semua sektor berperan.
semua sektor berperan dalam pencegahan stunting ini untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Begitu Mas Tri. Oke. Baik, terima kasih dan kita masih menunggu ke Kak Santi. Mudah-mudahan Kak Santi kembali bergabung bersama kami. Tentunya kami juga ingin Kak Santi. Nah, ini dia. Baik, Kak Santi, tadi sudah sangat gamblang juga informasi dari kepala sekolah, dunia pendidikan, kemudian juga peran apa sih ini katakanlah apa sih yang menjadi katakanlah ancaman ini di keluarga yang kurangnya literasi yang ditanamkan kepada orang tua, kemudian terhadap si anak, karena biasanya kalau apalagi usia-usia menjelang pernikahan ini ada yang ya biasa saja, nggak perlu persiapan yang khusus. Nah, terkait dengan gizi dan lain sebagainya. Apa sih yang menjadi perhatian ini agar ada tumbuh di lingkungan keluarga bahwa pentingnya perhatian-perhatian yang bisa nanti menjadi cara untuk mencegah stunting ini. Apa Puspaga lakukan terkait dengan hal tersebut, Kak Santi? Ya, terima kasih Mas Tri. Ya, untuk upaya-upaya dalam percepatan penurunan stunting diantaranya adalah bagaimana peran keluarga tadi yang disampaikan Bu Dokter, bahwa peran keluarga di sini sangat besar ya untuk melakukan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Indonesia, khususnya di Riau dan di Kota Pekanbaru. Nah, seperti yang Mas Tri tanyakan tadi, sebenarnya kendalanya banyak ya, soalnya karena peran pengasuhan terhadap anak itu bukan hanya dibebankan kepada keluarga atau orang tua, tapi juga di mana orang di sekitar anak, orang dewasa sekitar anak bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak anak dalam pengasuhan. Misalnya di lingkungan, orang dewasa yang berada di sekitar anak juga harus memperhatikan tumbuh kembang anak, bagaimana bisa memberikan pola yang bagus, contoh-contoh yang bagus positif bagi anak sehingga anak tidak terpengaruh oleh hal yang negatif. Kemudian juga di ranah publik, di sekolah, di bernegara juga di situ butuh peran dari semua pihak untuk pertumbuh kembangan anak tadi. Nah, untuk stunting sendiri sebenarnya di Perpres tadi juga ditekankan juga selain keluarga sebagai ujung tombak dalam percepatan pencegahan stunting dan penurunan stunting tadi, juga bagaimana memaksimalkan peran-peran dari KPM, yaitu kadar pembangunan masyarakat. Nah, tadi juga udah disampaikan misalnya di BKKBN itu ada kader BPKAD ya, atau apa kader apa Bu? BKB. Ya, PKB, penyuluhan keluarga bencana ya Bu ya, Bu Dokter. Ya, kemudian juga ada kader PKK seperti disampaikan Bunda Hera, juga ada kader Posyandu. Nah, sebenarnya ini adalah ujung tombak bagaimana bisa data anak stunting, keluarga yang berisiko anaknya stunting itu bisa terinformasikan, bagaimana ini bisa dimaksimalkan di setiap wilayah sebenarnya, dan ini juga berkontak langsung dengan keluarga di basis sebenarnya gitu. Nah, KPM ini yang harus disupport dan didukung dan dibina untuk melakukan kerja-kerja ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan keluarga yang anaknya ada stunting atau keluarga berisiko stunting, gitu Mas. Dan juga terkait dengan anak remaja yang misalnya pernikahan, tadi disinggung juga soal pernikahan usia anak atau pernikahan di usia remaja, bagaimana di BKKBN sendiri sudah ada program-program edukasi, misalnya di apa tadi nama ininya, misalnya di genre, kemudian PIK gitu ya, udah ada peran-perannya memberikan informasi dan edukasi kepada remaja misalnya. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang lainnya? Karena selalu saja tadi juga saya dengar dari Bunda Rozi, bisa saja di usia sekolah dia nikah, banyak faktor, bisa saja faktor ekonomi, kemudian yang lebih banyak itu zaman sekarang faktor pergaulan bebas. Nah, ketika anak misalnya hamil, anak perempuan hamil, menikahkan bukan solusi yang paling utama sebenarnya, tapi prioritas yang menjadi prioritas dalam kasus seperti itu bagaimana menyelamatkan si anak dan secara kesehatan, juga bayi yang di dalam kandungannya sehingga terselamatkan. Nah, itu yang menjadi prioritas. Apalagi pemerintah juga sudah mendukung agar tidak terjadinya pernikahan di usia anak dengan adanya undang-undang pernikahan yang baru di tahun 2019 kalau nggak salah ya terbitnya, bagaimana
di situ ditetapkan usia pernikahan itu malah sudah dinaikkan, tidak lagi 17 atau 16 untuk perempuan, tapi di usia 19 tahun baru boleh menikah. Nah, ini upaya dari pemerintah dalam regulasi. Bagaimana kita yang ada di masyarakat, keluarga, lingkungan, sekolah, itu bisa mengedukasi masyarakat bahwa menikah di usia muda bukan solusi, tapi ketika terjadi suatu persoalan yang mengakibatkan anak, bukan menikah solusinya yang paling utama. Prioritas yang utama adalah menyelamatkan anak secara kesehatan, misalnya bayi yang dalam kandungan, terus si anak yang masih muda, kondisi kesehatan reproduksinya sudah siap atau belum. Banyak hal-hal yang perlu menjadi prioritas dalam penyelamatan anak ketika dia misalnya hamil secara tidak diinginkan, misalnya kehamilan yang tidak diinginkan. Banyak faktor sebenarnya. Kemudian juga bagaimana peran keluarga tadi, itu tadi, keluarga kembali lagi saya ingatkan, dan seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi, memang keluarga menjadi ujung tombak. Tapi keluarga bukan hanya ayah ibu, keluarga adalah orang tua atau pengasuh dari anak, baik itu orang tua kandung, orang tua pengganti, orang dewasa yang berada di sekitar anak, dan orang tua yang memenuhi hak-hak anak, baik itu di sekolah, di lingkungan. Gitu, Mas Tri. Oke, Kak Santi, keluarga yang seperti apa sih sebenarnya yang berpotensi menyumbang angka stunting, dan keluarga yang seperti apa ini seharusnya pola di keluarga sendiri nih yang seharusnya ditumbuhkan agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti stunting ini bisa tidak terjadi? Ya, ketidaktahuan lebih banyak sih Mas Tri, ketidaktahuan dan kemiskinan. Jadi karena kemiskinan jadi tidak tahu. Nah, kemiskinan ini banyak faktor. Ketika orang tua, ya kalau menengah ke atas ekonominya tidak ditampilkan lagi, punya banyak peluang untuk mendapatkan informasi ya Mas Tri. Tapi ketika hari ini berpikir untuk bagaimana mengisi perut hari ini, dan anak menjadi terabaikan, sehingga gizi anak tidak terpenuhi. Nah, uang yang didapat hari ini hanya bisa dapat beli lauk dan nasi, sehingga tidak terpenuhi asupan gizi lainnya, misalnya proteinnya, vitaminnya, misalnya seperti itu. Sehingga kemiskinan dan ketidaktahuan inilah yang menjadi faktor utama ketika ada keluarga anaknya yang mengalami stunting. Selain ada beberapa faktor yang memang seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi, sebenarnya ketidaktahuan sih, misalnya memberikan support, tidak mau memberikan ASI-nya, padahal ASI itu adalah yang paling bagus bagi pertumbuhan kembang anak setelah dilahirkan gitu. Apalagi kolostrum, ada yang nggak mau ngasih kolostrumnya, misalnya seperti itu. Padahal kolostrum itu penting bagi anak ketika baru lahir. Nah, itu yang menjadi faktor utama, Mas. Nah, karena dia soal kemiskinan, soal ketidaktahuan, itu tadi kembali lagi kita berbagi peran, kita bisa mengoptimalkan peran kita di bidang kita masing-masing. Tapi setidaknya pengetahuan dan edukasi selalu terus kita lakukan di semua lini. Nah, seperti sekarang, kemudian jelita bilik keluarga itu bagian dari peran kita untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Tinggal bagaimana kita menyebarluaskan ke masyarakat, khususnya keluarga-keluarga yang berisiko stunting, dan menguatkan KPM yang ada di basis. Itu sih, Mas Tri. Oke, ada dua catatan ini yang saya tangkap, kemiskinan, kemudian ketidaktahuan. Ini juga menjadi sumbangsi angka stunting ini bisa tumbuh di Bumi Lanjang Kuning. Saya balik ke pustakawan ini. Tentu ini menjadi tantangan dari pustakawan dan kemudian program Jendela Literasi dan Inspirasi kita ini, bagaimana kemiskinan dan ketidaktahuan ini bisa teratasi dengan program yang di dalamnya juga ada pustakawan, dan Jelita juga bermitra dengan semua pihak. Seperti hari ini kita berkolaborasi, ingin spesial bersama dengan BKKBN dapat menyebarkan informasi dengan baik agar angka stunting ini bisa kita hentikan seperti itu. Dan tidak hari ini saja, mungkin ke depan kami juga berharap pustakawan kemudian tim Jelita akan lebih masif lagi berkolaborasi dengan elemen-elemen yang memang bersentuhan dengan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Bunda Hera, kira-kira tadi ada dua tadi yang disampaikan oleh Puspaga Bertomadani, Kak Santi menyinggung tentang kemiskinan, kemudian juga menyinggung tentang ketidaktahuan. Bagaimana ini tanggapan dari Bunda Hera dan juga peran dari pustakawan dan peran semua pihak agar tidak lagi kita melakukan sosialisasi diam saja, tapi lebih ke menjemput bola, melibatkan semua pihak dan juga melibatkan semua unsur untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Bunda Hera. Lebih masif gitu loh, Mas Tri. Siap. Terima kasih Mas Tri. Itulah makanya sekarang kita berubah ya, untuk mensejahterakan masyarakat sudah ada di pundak
perpustakaan juga. Ya, perpustakaan sekarang berinklusi sosial, bertransformasi inklusi sosial. Jadi artinya selain memberikan pencerahan, selain memberikan ilmu pengetahuan, dia juga mempraktekkan ya siapa dan pingin pengetahuannya tentang apa. Membaca itu sendiri adalah sebuah kebutuhan. Jadi apapun yang akan kita hadapi, mari kita baca dulu literaturnya, ada semua, semuanya ada di perpustakaan. Cuma sekarang memang karena ini masih baru ya Mas Tri, perpustakaan bertransformasi inklusi sosial ini baru mulai tahun 2017. Jadi sekarang memang betul-betul bagaimana orang ke perpustakaan harus sejahtera dia, mana benang merahnya. Jadi kami baru sama-sama belajar bagaimana kami berperan untuk memberdayakan manusia, bermendayakan masyarakat, bahwa mengatakan perpustakaan itu adalah lembaga pendidikan, long life education. Jadi belajar sepanjang hayat adanya di perpustakaan. Jadi mau jadi apapun Anda, silahkan datang ke perpustakaan. Tetapi kalau mau mengambil tindakan, tunggu. Legal tidak kita? Punya tidak kita haknya untuk itu? Jadi orang-orang yang butuh dengan pengetahuan, dia pasti mencari buku atau dia pasti tahu kemana dia harus mendapatkan informasi. Kalau sejak janin kita sudah mendidik anak kita menjadi pembaca, menjadi pencari informasi dan haus akan informasi, dia tidak akan jauh-jauh lari. Dia pasti tahu kemana dia bertanya. Bertanyalah kepada buku, karena buku tidak akan marah. Buku tidak akan mengejek, walaupun 10 kali kita baca baru kita paham. Tapi kalau kita bertanya kepada dokter, dokter gimana anak saya? Ini kurang gizi, besok jumpa tanya lagi, besok. Akhirnya dokter bosan. Ya, mungkin bilang marah enggak, tapi dokter kalau nampak dia dokter menghindar. Jenuh, tapi, ya. jenuh. Tapi kalau buku dengan senang hati, buku akan memberikan informasi itu sebanyak apapun kamu akan tanya. Jadi ini adalah tugas terberat kami sebagai pustakawan, lembaga kami yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi kami mungkin masih kurang promosi bahwa kami bisa menjualkan diri, ya, pustakaan bisa menjual diri bahwa dia bisa mempunyai kekhususan keterampilan. Jadi fungsional itu diminta, pustakawan itu diminta untuk kuasai ilmu yang dalam di suatu bidang. Nanti dia akan menjadi utusan untuk itu. Karena kita pembina semua kecerdasan kehidupan bangsa ini ada sebagiannya di perpustakaan. Bukan hanya di lembaga pendidikan formal, tetapi kami termasuk pendidikan non-formal yang sudah diberikan tugas oleh negara. Jadi mari sama-sama kita belajar, para pustakawan, jadilah dirimu, khususkan dirimu dengan ilmu. Jadi tidak ada ruginya. Jadi kami sangat berterima kasih, Mas Tri. Jelita ini adalah hayalan kita semua waktu saat dulu, sekarang sudah terwujud, mari kita isi. Mari dengan semangat, jangan lagi mengintip, jangan jadi penonton, atau jangan jadi ikan salai. Kita tahu, tapi mata kita tidak berfungsi, telinga kita tidak mendengar. Jadi penonton boleh. Ketika pemain tidak ada, jadilah pemenonton. Tapi mungkin Anda tidak paham. Jadi yang paling penting itu adalah mengerti. Lakukan baru kita mengerti. Demikian Mas Tri. Oke, jangan jadi ikan salai, jadilah penikmat ikan salai. Oke, baik. Baik, saya balik ke Kak Santi. Kak Santi kan sebagai penanggung jawab program Jelita Bilik Keluarga ini. Kami ingin dapat informasi, apakah nanti ke depannya juga akan mempertajam, mengembangkan kemitraan untuk pembahasan satu topik menarik dengan BKKBN? Apakah ada rencana ke depan seperti itu, Kak Santi? Seperti apa ini, Kak Santi? Siap, Mas Tri. Insya Allah ya pastilah, karena kita sudah berjejaring dengan BKKBN di ya, bisa Jelita, dijelaskan ya. juga ini bilik keluarga ini di hari apa dan kemudian konsennya seperti apa agar di kesempatan ini bisa berkomunikasi langsung dengan BKKBN melalui Bu Alti. Iya, tadi bilik keluarga adalah salah satu program di Jelita, di mana di situ kita membahas tentang keluarga dan pola pengasuhan anak berbasis hak anak. Nah, itu biasanya kita lakukan di setiap hari Jumat mulai pukul 9. Sekarang sudah beberapa jelita kabupaten kota, ada Kabupaten Siak dan Dumai yang bergabung di bilik keluarga. Dalam pembahasan kita seputar tentang pola pengasuhan anak berbasis hak anak di keluarga. Tentunya stunting merupakan isu yang paling krusial untuk kita bahas sebenarnya.
pastinya untuk bilik keluarga minggu depan ini kita minta juga dari BKKBN nih Ibu untuk ikut hadir membahas bagaimana percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau, Pekanbaru khususnya dan di seluruh secara nasional sebagaimana mandat kita sesuai Perpres tadi, bagaimana kita harus melakukan percepatan penurunan stunting. Tentunya di sini kita juga berharap peran serta dari semua stakeholder, bukan saja BKKBN, tapi semua sektor yang terkait untuk percepatan penurunan stunting. Tapi yang pasti kita berharap dokter nanti hadir, bisa berkontribusi lah, memberikan ilmu-ilmu dan edukasi kepada keluarga yang menjadi basis untuk penurunan percepatan penurunan stunting nantinya, Mas Tri. Oke, baik. Sebagai informasi juga untuk Dr. Alti bahwa di program Jelita Bilik Keluarga di hari Jumat itu audiensnya juga tidak hanya dari Riau ya Bu Santi ya. Iya. Tempo hari ada pertanyaan Dari yang Jakarta. ditampung dari luar Riau itu juga bergabung. Mudah-mudahan nanti ini juga satu kolaborasi selain kemarin ada narasumber tetap yang sudah diisi oleh dokter Rumah Sakit Awal Bros ya Bu Santi ya. Dokter dan psikolog gantian itu. Oke, dokter dan psikolog dari Rumah Sakit Awal Bros. Berikutnya kami juga ingin pihak BKKBN tentunya kami mengundang khusus di program tersebut. Baik, balik ke Dr. Alti, ini tadi sudah upaya-upaya pustakawan, sudah melakukan pencerahan, ini harapannya ada sebuah pemahaman ini berkaitan dengan stunting ini. Ketika masyarakat sudah paham, tingkat pengetahuan juga cukup tinggi, ini harapannya hal ini sangat efektif untuk mencegah stunting. Nah, ada hal lain barangkali yang menjadi formula yang bisa dilakukan, mengingat hari ini cukup banyak nih yang bergabung menjadi satu narasumber membahas mengenai ini. Apa sih yang bisa disampaikan, apa yang ingin disampaikan agar Puspaga bisa melakukan perannya lebih masif lagi, pustakawan dan kami tim Jelita juga mengambil peran lebih efektif lagi, ini bisa membantu semua pihak ya, tidak hanya membantu BKKBN tapi membantu negara kita ini untuk keluar dari permasalahan stunting ini, Bu Dokter. Baik, terima kasih Mas Tri. Terkait tadi Jelita Keluarga, kami sangat membuka diri sekali, Bu Santi, sangat senang sekali kalau kami dilibatkan di sana untuk menyebarluaskan pola pengasuhan anak. Baik, terkait bahasan terakhir Mas Tri tadi bahwa kita setiap kita memang mempunyai perannya kita masing-masing, dan bagaimana kita dalam pencegahan stunting ini masing-masing kita memiliki pada dasarnya kita di penanganan stunting ini kan kita balik lagi ke keluarga. Balik ke keluarga itu bahwa di saat ini yang menjadi permasalahan salah satunya adalah keaktifan keluarga untuk datang ke posyandu. Di mana posyandu itu adalah suatu wadah untuk dilakukan deteksi dini, pengukuran tinggi badan dan berat badan seorang anak tersebut. Kalaulah masyarakat keluarga-keluarga tersebut malas datang ke posyandu, maka tidak akan bisa terdeteksi apakah anak tersebut stunting atau tidak. Jadi di posyandu itu sendiri bagaimana seorang anak diperiksa kesehatannya, dinilai stunting atau tidaknya itu di posyandu. Nah, BKKBN sendiri punya kelompok yang namanya Bina Keluarga Balita, di mana sasarannya adalah keluarga. Kalau posyandu sasarannya adalah balitanya, anaknya. Kalau BKB sendiri sasarannya adalah keluarga yang punya balita. Nah, di BKB sendiri bagaimana keluarga-keluarga tadi kita informasikan, kita cerdaskan terkait pengasuhan anak. Nah, kalau kolaborasi antara posyandu, BKB, dan biasanya juga PAUD, Ibu, biasanya kita kolaborasi ketiga hal itu yang kita sebut dengan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif, di mana ada posyandu, yang ada BKB, dan ada PAUD. Nah, kolaborasi ketiga hal inilah yang akan bisa bersama-sama kita menciptakan pengasuhan anak yang berkualitas. Tentunya diperlukan penggerakan masyarakat. Siapa sekarang yang menggerakkan masyarakat? Disinilah peran yang pertama, kader PKK. Kader PKK sangat berperan dalam penggerakan masyarakat. Yang kedua ada PKB, penyuluh keluarga berencana. Dan yang ketiga tentunya ada bidan desa. Jadi berdasarkan seperti Bu Santi bilang Perpres 72 tahun 2021 tersebut, maka BKKBN akan mengambil suatu formula yang namanya pendampingan keluarga. Di mana ketiga istilahnya apa ya? Ini yang garda terdepannya nih,
PKK, PKB, dan bidan desa itu mendampingi keluarga-keluarga kita untuk dapat menciptakan keluarga-keluarga yang berkualitas. Nah, dengan perpaduan program yang kami sebut dengan BKBHI tadi, di sanalah orang tua itu harus ditingkatkan pengetahuannya terkait pengasuhan anak. Nah, di sini juga tentunya pustakawan itu bisa masuk, Mas Tri. Seperti tadi kata Bu Hera, mungkin pada saat pelayanan posyandu ada juga kegiatan misalnya mendongeng seperti itu, ya kan? Nah, jadi di era saat ini apalagi anak-anak yang semuanya dengan gadget, mungkin kita harus menumbuhkan minat membacanya anak-anak tersebut, memberitahukan kepada orang tua, terutamanya ibu, bagaimana kita pengasuhan anak, bagaimana menstimulasi anak sejak dalam kandungan tadi. Nah, di situ sangat setuju sekali yang disampaikan oleh Bu Hera tadi. Bagaimana peran seorang pustakawan itu harus mampu mengambil bagian, mengambil perannya pada pencegahan stunting tadi. Dan tak lupa bahwa pendidikan formal, di dinas pendidikan sendiri di sana dididik secara formal anak-anak kita mulai dari usia dini sampai dengan remaja, sampai dengan mempersiapkan kehidupan berkeluarganya. Saya sangat setuju sekali, saat ini kita sudah di Provinsi Riau tidak lagi memaksakan masuk SD harus bisa membaca ya Bu Bunda Rozia. Kalau zaman dahulu kala saya ingat keponakan saya mau masuk SD kelas 1 itu ujian membaca. Saya sangat tidak sepakat sekali karena di kelas 1 SD itulah anak-anak harusnya diajarkan membaca. Bukan berarti anak-anak harus sudah bisa membaca dari sebelum masuk SD. Nah, alhamdulillah saat ini di Provinsi Riau masuk SD tidak lagi harus bisa membaca, Bunda Rozi. Jadi hal ini perubahan kecil tapi berdampak besar pada pengasuhan anak. Mungkin itu Mas Tri, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Dr. Alti. Balik ke Bunda Hera, mengingat Jelita ini juga salah satu dari tim intinya adalah pustakawan. Di kesempatan ini ada dari perwakilan BKKBN, ada Dr. Alti. Mungkin keterlibatan selain di program Bilik Keluarga dan hari ini Pekan Jelita, ada program-program yang bernuansakan anak muda seperti Super Obrol-Obrol, Gusto School. Apakah ini bisa diperankan ini berkolaborasi dengan BKKBN, terlibat di program-program dunia pendidikan seperti Gusto School, Super Obrol-Obrol, dan program-program yang bersentuhan dengan anak muda. Bunda Hera seperti apa? Iya, Mas Tri. Sangat banyak ya yang kita berkaitan dengan lembaga kesehatan seperti Ibu Dokter ya, dimanapun bisa, apalagi sekarang pandemi ini, kami di Pustakawan, walaupun kami punya dongeng tentang corona, tentu yang kami edukasi anak-anak yang datang ke perpustakaan. Saat ini perpustakaan sedang tidak menerima kunjungan secara fisik, semuanya kita sudah merubah seperti dengan IT. Kita ada juga mendongeng secara virtual, ada juga semua sudah kita rubah. Kita buku-buku elektronik kita juga banyak gitu. Jadi bagaimana remaja mempersiapkan diri, bisa juga nanti kita undang tetap ya. Walaupun itu segmennya anak-anak, ada kaitannya dengan dokter, remaja juga, terus udah menjadi ibu muda, bagaimana gizi dipertahankan agar kita tua tidak keropos tulang atau apa. Jadi kayaknya semuanya terbuka, Mas Tri. Jadi jalinan kerjasama ini jangan kita lepaskan ya Ibu, tetap bantu kami karena mungkin tenaga kesehatan terbatas, tetapi kami juga ingin menyampaikan informasi itu kepada anggota perpustakaan karena kami mempunyai pengunjung tetap perpustakaan dan kami bisa memanggil secara kolektif mereka. Kapan mereka bisa kita kumpulkan, kapan bisa kita sosialisasikan, kami bisa mengundang dokter untuk menjelaskan, karena kami terbagi 3 segmen. Ada anak-anak, ada remaja, dan ada dewasa. Kami adalah perpustakaan umum, sebetulnya bukan hanya perpustakaan. Kalau zaman dulu orang berhubungan dengan perpustakaan, tandanya anak sekolah, atau mahasiswa, atau guru, atau dosen. Sekarang kita sudah, padahal itu dari dulu sudah diembankan itu kepada kita, tetapi sekarang lebih dipertajam lagi dengan bertransformasi inklusi sosial. Jadi kami harus betul-betul bagaimana membuat masyarakat menjadi berdaya, kualitas hidupnya lebih mapan, pengetahuannya lebih bertambah. Tidak semua kita mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, tidak semua kita menjadi pegawai negeri,
Tidak semua kita diterima oleh perusahaan swasta, tetapi kita lebih banyak bisa bekerja sendiri di rumah dengan mempertajam pengetahuan dan membuat mereka percaya diri, tentunya dengan pengetahuan dan kualitas hidup mereka lebih baik. Begitu, Mas Tri. Oke, baik. Bu Hera, bisa diinformasikan apakah juga Jelita ini bersentuhan ke segmen seluruh elemen masyarakat dari tingkat usia atau seperti apa ini? Di mana? Apakah Jelita ini juga menyentuh ke seluruh elemen masyarakat dari tingkat usia atau pendidikan? Apakah juga masuk ke sekolah, kampus, dan juga ke komunitas masyarakat, atau seperti apa nih gambarannya? Iya, Mas Tri, karena pada dasarnya perpustakaan tidak membeda-bedakan, mulai dari tidak membedakan usia, tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, sedangkan kita juga harus siap dengan disabilitas. Ya, perpustakaan juga menyediakan fasilitas untuk mereka karena semua kita punya hak untuk menambah pengetahuan. Semua kita punya hak untuk berkunjung ke perpustakaan. Jadi perpustakaan juga siap menerima disabilitas, bukan hanya anak-anak, semua tingkatan usia. Memang kita terbuka untuk semua. Jadi hak anak ada di sana, ya, hak kita sebagai manusia juga ada di sana. Jadi mari sama-sama kita manfaatkan, tidak ada batasnya, mulai dari anak-anak, mulai dari janin, sampai ke dengan usia lanjut, kita semuanya ada programnya. Begitu. Apalagi Jelita ini sekarang makin berkembang ya Mas Tri. Kita percaya orang-orang yang ada di Jelita siap mengembangkan, siap menerima tugas menjadikan manusia, menjadikan sumber daya unggul untuk Indonesia. Gitu Mas Tri. Oke, baik. Perlu kami juga tambahkan bahwa di program Jelita ini ada beberapa program unggulan seperti Jelita Kesehatan, kemudian ada Inklusi Sosial Hebat, SDM Riau Unggul, Gaya Hidup Sehat, Super Obrol-Obrol, kemudian juga ada Bincang Kuya-Kuya, Ku Tahu Yang Ku Mau, dan kemudian ada Bilik Keluarga, ada Gusto School, ada Bincang Poros Muda. Dan ini sangat erat dan juga sangat potensial ketika kita juga bersinergi dengan mitra dari pemerintah Provinsi Riau seperti BKKBN ini akan lebih mantap dan akan ada hubungan erat yang hangat ini ya Bu Dokter ya, dan tentunya saling menjalankan tugas atau fungsi dari dinas atau lembaga instansi masing-masing. Dan kita juga berharap ke depannya tidak hanya BKKBN, tapi pihak-pihak swasta juga ambil bagian dari program yang harus mensukseskan program pemerintah, khususnya seperti stunting, kemudian peningkatan karakter remaja, dan lain sebagainya. Baik, Bu Dokter, kami juga di akhir perbincangan ini, adakah hal yang bisa disampaikan kembali untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pencegahan stunting? Kemudian kira-kira dari paparan yang sudah disampaikan oleh pustakawan dan juga Bu Santi, kemudian ada Bunda Rozi, ke depan apa nih yang bisa dilakukan lagi agar bisa menguatkan, kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk meningkatkan layanan dari instansi atau lembaga kita, Bu Dokter. Baik, terima kasih Mas Tri. Bahwa dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting khususnya di Provinsi Riau saat ini, mari kita bersama-sama bahu-membahu, bersinergi, berkolaborasi, melakukan tugas kita masing-masing agar kita dapat mencapai target yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi, di mana di tahun 2024 stunting akan dapat kita turunkan menjadi 14%. Dan BKKBN sangat senang sekali untuk diajak berkolaborasi bersama-sama. BKKBN yang memang adalah tugas utamanya adalah melalui pendekatan keluarga. Program kami adalah pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau yang kami singkat dengan Bangga Kencana, menyentuh mulai dari bayi sampai dengan lansia. Jadi kami sangat senang sekali kalau diajak kolaborasi Bu Hera di Jelita ini, mulai dari bayi, anak, remaja, pasangan usia subur, sampai dengan lansia, di mana salah satu tujuan kami adalah mewujudkan lansia tangguh. Lansia-lansia yang dianggap sudah tidak produktif lagi, sedapat mungkin untuk dapat kita produktifkan kembali, sehingga kita dapat menyongsong bonus demografi yang kedua. Demikian mungkin terkait stunting.
ini adalah tugas kita bersama di semua elemen lapisan masyarakat, baik pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkhusus keluarga-keluarga. Mari kita tingkatkan pengetahuan keluarga-keluarga kita terkait pemahaman stunting, terkait penyebab, pencegahan, dan dampak dari stunting, sehingga kita sadar bahwa stunting ini harus kita cegah. Karena begitu sudah terjadi bahwa stunting ini tidak dapat kita obati. Kita hanya memaksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan saja. Mungkin itu Mas Tri. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan kami sangat terbuka sekali untuk kegiatan-kegiatan lebih lanjut, sangat terbuka sekali. Tadi nomor kontak sudah saya berikan, silakan. Kami akan berkoordinasi di perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Kami siap untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, khususnya di Provinsi Riau. Salam BKKBN, berencana itu. Baik, salam genre. Baik, berikutnya juga kita dengarkan closing statement nanti sebelum ke Kak Santi dan juga ke Bunda Hera. Kami ingin juga mendengarkan closing statement dari perwakilan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tualang, Ibu Darozi. Silakan Bunda. Terima kasih Tri. Memang untuk tema kita hari ini tentang stunting itu tidak lepas hubungannya dengan pihak pendidikan, terutama SMA SMK, karena di saat SMA SMK inilah mereka nih harus diberikan pengetahuan, dibekali mental yang bagus, kemudian juga gini, harus ada kepedulian kita. Jika ada terjadi korban, jangan sampai si anak atau si remaja ini yang dikucilkan. Karena mereka ini adalah korban. Ini yang sering terjadi ya, Bu Hera ya. Sering terjadi di lingkungan masyarakat, si anak ini adalah korban, tetapi dia dikucilkan. Ini juga salah satu nanti pemicu timbulnya stunting. Nah, yang penting kita, dan apalagi seandainya itu memang terjadi karena kesalahan si anak atau si remaja. Tetapi itu tidak boleh kita biarkan berlarut-larut. Kenapa? Karena kesalahan itu mungkin dia tidak disengajanya atau bagaimana. Karena nanti akan menjadi korban adalah si calon anak. Maka kita harus tetaplah memberikan support dan bimbingan. Nah, ini yang utama ini. Karena di saat seperti itu mental mereka lagi down, psikis mereka juga lagi drop. Nah, kita sebagai masyarakat yang berada di sekitarnya yang harus bisa menguatkan mereka. Jadi karena kita yang harus menguatkan mereka, jadi dampingilah mereka supaya tidak semakin lari dari alurnya. Mungkin itu aja yang bisa ya Tri ya. Mudah-mudahan kedepannya generasi muda kita bisa menjadi generasi muda yang unggul, jadi harapan masyarakat semuanya hendaknya. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentunya sebelum kita menunggu Ibu Kepala Dinas untuk menutup acara ini, kita akan dengarkan juga ini sebuah narasi penutup dari pustakawan. Bunda Hera, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Tri. Kami sangat berterima kasih sekali acara kita ini membuka lebar mata kita bahwa peran pustakawan itu adalah secara profesi dia adalah pustakawan, identik pustakawan adalah orang yang bekerja di perpustakaan, siap dengan tugas mulia ini bahwa perpustakaan tersebut adalah lembaga pendidikan sepanjang hayat. Jadi kapanpun dari bayi sampai dengan lansia, kita siap untuk membuat hidup ini menjadi ceria. Ya Mas Tri, kita ceria kalau semua kebutuhan kita terpenuhi, kita merasa gembira kalau pengetahuan kita juga cukup untuk membuat kita hidup lebih nyaman lagi. Jadi kembali ke perpustakaan, bahwa perpustakaan adalah lembaga pendidikan masyarakat yang terbuka untuk siapa saja, tidak ada membedakan mulai dari agama, ras, suku, bangsa, apapun tidak ada hambatan untuk keperpustakaan. Mari sama-sama kunjungi perpustakaan, tambah pengetahuan untuk menjadi hidup ini lebih bermakna. Oke, baik, terima kasih Bunda Hera dan Kak Santi. Silakan untuk menyampaikan closing statement sebelum Ibu Kadis akan menutup acara kita. Silakan. Baik.
Mungkin saya bisa sampaikan bukan closing statement sih, mungkin himbauan untuk semua bahwa partisipasi dan kolaborasi adalah kekuatan utama dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Riau melalui pendekatan pemenuhan hak anak berbasis keluarga. Jadi semua berkolaborasi menjadi kekuatan utama untuk kita mencegah dan melakukan percepatan penurunan stunting sesuai dengan tema kita hari ini, Mas Tri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Buat teman-teman tim dari Dispersi Provinsi Riau, mohon diinformasikan Ibu Kadis untuk dapat menutup. Kami masih menunggu, mudah-mudahan. Oke, baik, mudah-mudahan dari Dispersip dapat menginformasikan Ibu Kepala Dinas langsung mengklik jadi dari link Zoom kami agar bisa langsung tersampaikan dari link yang sudah di-share di Dinas Persip, Dispersip, mudah-mudahan bisa diterklik, mudah-mudahan. Atau Bung Tatang bisa dikirimkan passcode-nya, Ibu minta passcode dan ininya dikirimkan di grup kreatif, mohon. Ya, kayaknya Ibu masuk dari PC sehingga linknya tidak bisa terklik. Oke, mungkin bisa Rahel diinformasikan karena kita juga menunggu. Meeting ID dan juga passcode-nya dikirimkan ke grup kreatif agar bisa ditutup karena ada hal yang nanti mungkin akan disampaikan terkait pengembangan mitra kerjasama BKKBN dengan pemerintah Provinsi Riau berkaitan dengan program-program yang sangat potensial dari program-program unggulan di Pekan Jelita dan program-program Jelita lainnya. Baik, saat ini audiens dan juga pemirsa, kita sedang menunggu tersambung dengan Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, mewakili pemerintah Provinsi Riau yang akan menutup program Pekan Jelita. Pada hari ini Ibu Dr. Hajar Rahima Erna, MSI. Oke, baik. Kami coba untuk langsung terkomunikasi dengan Ibu Rahima. Oke. Oke. Baik, Ibu, izin Ibu karena ada gangguan bisa by phone saja, Bu. BKKBN hadir di sini, Ibu, mohon untuk dapat memberikan kesempatan menutup acara Pekan Jelita. Bu Kadis, kami persilakan. Selamat siang. Alhamdulillah, Pekan Jelita kita sudah selesai kita laksanakan untuk hari ini. Terima kasih kepada semua narasumber, ada dari BKKBN, ada dari dokter. Terima kasih Dokter Ramida, Bu Era, Umi, Buddha, kelas Kominfo, Forum Genre, Forum Anak, dan para hadirin semua narasumber kita, para dokter dari awal bros, peserta, semoga apa yang sudah kita sharing hari ini, baik dari sharing tentang literasi kesehatan dan lain-lain dapat bermanfaat dan kita konsisten dan komitmen untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang bisa mengedukasi, terutama membudayakan literasi bukan hanya membaca, menulis, dan berhitung, tapi membangun mindset pemikiran, membuka cakrawala, kemudian kita ingin mengedukasi, berinovasi, berkolaborasi, dan sharing informasi. Mungkin itu ada yang kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kadis. Literasi. Salam literasi. Salam literasi. Dan
dari tadi belum bisa masuk. Iya. Oke Ibu, panen pisangnya kami tunggu besok ya Bu. Iya, enak Oke. ya. Iya, baik. Terima kasih, salam sehat Ibu. Baik, terima kasih untuk semua narasumber dari Pekan Jelita edisi SDM Riau Unggul. Spesial terima kasih untuk keluarga besar BKKBN Perwakilan Provinsi Riau, Ibu Dr. Alti. Mohon sampaikan salam kami Tolong untuk dikasih sertifikat ya, baik narasumber, ya penghargaan yang tinggi-tingginya, kemudian Oke. peserta online ya. Iya Ibu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Mudah-mudahan akan ada program pengembangan lainnya yang bisa disinergikan karena Jelita ini ada perwakilan program sesuai dengan usia dan banyak tuntutan pengembangan program ini Ibu Dr. Alti. Salam sehat untuk keluarga besar BKKBN sekali lagi. Salam semoga menikmati weekendnya yang luar biasa untuk hari ini. Tidak hanya hari ini saja, tentunya akan ada hari-hari lainnya di Pekan Jelita. Ya, baik. Terima kasih untuk semuanya pihak yang sudah mendukung program Jelita. Jangan lupa akan ada program-program Jelita lainnya yang akan sangat luar biasa yang bisa Anda nantikan. Kami akan selalu informasikan dari live di Instagram dan juga media sosial lainnya serta di YouTube channel kami. Dr. Alti, terima kasih waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bu Hera, Bu Aldi, Mas Tri semuanya, Bu Santi. Saya izin live.